nanti berita-beritanya. Oke. Ini lanjut dulu nih Pak Peta dulu ya, Pak. Iya. Terima kasih Silakan Pak Peta. Ya, terima kasih Pak Paul. Menanggapi Pak Paul Dere tadi yang mengatakan bahwa kondisi politik atau ungkapan pidato Pak Jokowi dan si Retno itu mengatakan bahwa PDIP turut bermain, itu saya sanggah. Jangan diragukan lagi kenasionalisan Ibu Megawati dan seluruh jajaran PDIP di DPP. Itu mereka punya think tank, Pak. Baik PDIP maupun Bu Mega yang sangat nasionalis, nggak perlu diragukan. Bahkan saya bilang PDIP saat ini kagok, bisa dikatakan juga korban nih. Nah, saya yakin nanti ada pernyataan khusus dari DPP mengenai kondisi ini. Tapi mungkin menurut saya agak chill down dulu, jangan sampai menambah keracuhan, keributan. Tapi biar kita yang bersuara, masyarakat akar rumput ini yang lebih penting. Jadi Pak Paul Dere tadi mengatakan itu saya bantah ya. PDIP itu nasionalis sejati, Pak. Itu aja. Okay. Nah, kemudian dengan Pak Putih tadi saya ingin menambahkan dan menanggapi sangat tepat sekali apa yang dikatakan Pak Putih tadi. Ngapain kita ribut-ribut mengenai Palestina? Dalam hal ini Hamas bukan Palestina. Itu betul tadi ada Bapak yang bilang jangan kita membangun narasi terjebak oleh narasi Palestina Israel. Bukan. Ini Hamas Israel. Hamas organisasi teroris. Itu tepat. Jadi mengenai Pak Putih bilang kemerdekaan hak adalah hak segala bangsa. Apabila dipakai oleh Papua, kelar Indonesia. Kelar. Papua adios amigo. Bye-bye. Gitu. Nah, Retno ini sebagai Menteri Luar Negeri kelihatan sekali kedunguannya. Mikir nggak gitu. Udah memecah di dalam, negaranya bakal pecah, gitu. Sekarang dia mau bicara apapun juga bingung dia, ya kan? Pasti bingung. Kenapa kita tidak memikirkan problematik sosial masyarakat Indonesia aja? Contoh, kita sadar nggak sih kalau Indonesia ini negara korup? Korupsi itu udah seperti maling sendal lebih jahat daripada korupsi dianggapnya. Kalau korupsi itu kesannya hebat, udah kaya, wah kayaknya bangga. Sadar nggak sih gitu? Gitu. Kita ini negara korup. Ibaratnya negara hukum gagal hukum untuk mengatasi hukum yang di depan mata udah menjijikannya kita nggak sanggup. Ngapain ngurusin Hamas sama Israel? Bahkan kalau ngurusin dukung Israel, hancurkan Hamas gitu. Kita harusnya fokus ke dalam negeri. Korupsi, lapangan pekerjaan kurang, pengangguran tinggi, kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Gitu. Lihat gembel dan gelandangan di jalan-jalan. Nggak mikir apa mereka. Anak-anak pejabat korup enak naik mobil ke luar negeri. Bangga di luar negeri, kesannya hebat Indonesia. Malu. Dituang dari mana? Uang haram. Itulah yang haram sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau kita mau bernegara, udah jelas aja di tengah. Pancasila udah sebagai ideologi yang tepat. Jangan lagi digeser. Sekarang gini, mau pakai hukum syariah. Saya mau tanya, negara mana yang sejahtera menggunakan hukum itu, yang tidak berantakan? Oke, datangnya dari Timur Tengah. Paling cuma Saudi Arabia yang makmur karena minyaknya. Coba lihat. Lihat Yaman berantakan, Syria berantakan. Semua ribut. Antar mereka pun ribut. Iran juga nggak sejahtera. Mesir juga sama. Kita pakai lihat yang benar. 1 Mei Brunei Darussalam 2014 Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah. Lihat sejahteranya mana sekarang. Dia tergantung hanya dengan minyak. Ya kan, teknologinya nggak ada, nggak terlalu dari luar semua. Ya kan? Jadi sejahteranya yang seperti apa gitu. Oke, kita mau pakai itu. Wah, penggal semua tuh koruptor di Indonesia kalau mau pakai hukum itu. Bukan tangan lagi. Penggal kepalanya. Laksanakan, kalau itu saya setuju deh. Ya kan? Tapi jangan memaksakan untuk dijadikan sebagai dasar hukum negara. Ya kan? Kita banyak beda-beda, ragam beda suku, agama. Menyatukannya aja susah, mau dipakai yang
pemaksaan dengan yang nggak jelas. Yang ada bukannya mau bersatu, berantakan. Pak Jokowi tolong diperhatikan itu Pak, kesejahteraan masyarakatnya itu aja. Jangan pusing dengan Hamas lah. Terima kasih Bapak.